Jemaat yang terkasih, mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita boleh mengerti firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh dengan kebaikan di dalam kehidupan kami. Inilah setiap kami, anak-anak-Mu yang terus merasakan akan setiap kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Ketika kami datang beribadah pada pagi hari ini, itu adalah sebagai ucapan syukur kami atas setiap kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu ini juga dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Sehingga firman-Mu ini boleh semakin terus menolong kami untuk kami bisa mensyukuri akan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bukan hanya mensyukuri, tetapi kami juga melakukan tindakan nyata di dalam kehidupan kami. Yaitu kami bisa memberitakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan itu bagi orang-orang di sekitar kami. Kami sekali lagi mau menyerahkan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di GKY VTI ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah kamu adalah saksi Kristus. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-49. Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-49. Jika sudah menemukan, saya akan membacakan untuk setiap kita. Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-49. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam Tuhan, waktu itu di dalam obrolan santai antara saya dan beberapa teman hamba Tuhan di dalam masa-masa akhir pandemi seperti ini, saya mengajukan sebuah pertanyaan dengan sebuah tujuan untuk sedikit bercanda gitu ya. Lalu saya bertanya kepada mereka, kepada teman-teman ketika kami lagi ngumpul-ngumpul, lalu saya bertanya kepada mereka. Hal apa sih sebetulnya yang paling sulit untuk kita bisa mulai lakukan pada saat ini? Gitu ya. Lalu teman-teman saya berusaha untuk memberikan jawaban. Namun semua jawaban tidak ada yang benar, gitu ya. Tentu saja karena pertanyaan ini semua sekedar bercanda. Maksudnya pertanyaan saya ini sekedar bercanda, pasti semua jawaban akan salah, gitu ya. Yang benar yang tahu cuma saya, begitu ya istilahnya. Cuma saya aja yang tahu jawabannya. Dan sebetulnya apa sih sebetulnya hal yang paling sulit untuk dimulai
gitu ya. Ketika semua teman berusaha untuk menjawab, oh ini, salah gitu ya. Akhirnya mereka udah deh nyerah-nyerah, hal apa yang paling sulit untuk dimulai? Lalu saya jawab ini Bapak Ibu, diet gitu ya. Nampak dari badan saya ya, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang udah kenal saya cukup lama begitu ya, mungkin saya udah berapa kali yang lalu datang begitu ya, dibandingkan dengan sekarang, saya agak sedikit melar nih begitu ya. Dan waktu saya pakai kemeja ini aja udah bagian atas kancing ini udah susah gitu ya. Jadi gemuknya udah over gitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bagi saya untuk memulai diet itu adalah hal yang tersulit. Karena apa? Karena seringkali kita mungkin bukan buat saya saja begitu ya, mungkin untuk Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa mengalami itu gitu ya. Karena begini, komitmen untuk diet selalu dimulai dengan pikiran bahwa besok saya akan mulai diet. Gitu ya. Tapi ketika besok itu tiba dan ketika kita sedang makan bakso urat yang enak gitu ya, yang tetelannya banyak gitu ya, kita akan bilang lagi, oke deh, gagal, tapi besok bisa lagi. Besok saya mau janji mau untuk mulai diet. Dan akhirnya diet itu tidak akan pernah mulai Bapak Ibu. Nah jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kekecilan ya tulisannya gitu ya. Seorang penulis buku yang cukup baik, Kyle Edelman di dalam bukunya Not a Fan juga memakai analogi kecenderungan kita untuk berkomitmen untuk diet itu, untuk menggunakannya untuk menggambarkan akan komitmen kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kyle Edelman berkata demikian, bahwa di dalam relasi kita ada sebuah tendensi, ada sebuah kecenderungan di dalam sebuah relasi kita, bahwa kita menganggap Yesus itu seperti sebuah diet, gitu ya, seperti tadi komitmen kita untuk berdiet, komitmen kita untuk mengikut Kristus itu sama seperti komitmen kita untuk berdiet. Jadi kita akan selalu mengatakannya, oke, saya akan mulai sungguh-sungguh mengikut Yesus besok, begitu ya. Sama seperti diet, si Kyle Edelman mengatakan, oke, saya akan mulai untuk start untuk makan dengan benar, tapi secepat atau sesegera mungkin ketika saya menyelesaikan saya makan, nggak tahu nih makanan apa ya, chicken chimichanga gitu ya, pasti makanan yang nggak baik nih, gitu ya, makanan junk food begitu. Ya, atau dia mengatakan, oke, tomorrow for sure, besok saya pasti bisa, gitu ya, saya bisa untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, gitu. Atau kita juga seringkali punya tendensi untuk mempunyai sebuah hubungan dengan Tuhan Yesus itu seperti sebuah workout program gitu ya. Seperti kita saya kepengen ini nih, kepengen langsing, lalu saya kepengen melakukan workout gitu ya. Saya pengen fitness lah atau melakukan cardio lah segala macam gitu ya. Tetapi sekali lagi selalu dikatakan dengan besok gitu ya. Dan setiap kali malam berakhir baru mengatakan, oke deh hari ini gak melakukan tapi gak apa-apa, masih ada besok begitu. Nah jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang serupa juga terjadi di dalam kerinduan atau panggilan kita sebagai orang percaya untuk bersaksi. Seberapa sering kita mendengar orang Kristen mengajukan banyak alasan ketika ditanya kenapa mereka nggak bersaksi? Ada aja alasannya gitu ya. Takut bersaksi karena apa? Sensitif bicara agama di masa-masa seperti ini. Sensitif bicara tentang Kristus untuk menginjili orang lain di masa-masa seperti ini. Atau kita bisa mengatakan belum siap aja untuk bersaksi tentang Yesus, masih ada hari esok. Atau kita juga mengatakan saya juga masih perlu ditolong kok di dalam iman saya untuk saya bertumbuh. Besok deh kalau saya sudah siap, iman saya sudah bertumbuh dengan baik, baru saya siap untuk bersaksi, baru saya siap untuk menginjili Tuhan, menginjili orang lain. Atau juga kita berpikir, saya nggak perlu untuk beritakan Injil, saya nggak perlu untuk bersaksi. Saya kan sudah aktif melayani dan sudah rajin beribadah, sudah cukup. Banyak alasan untuk kita tidak bersaksi. Sama seperti tadi, diet gitu ya. Banyak alasan untuk kita menunda diet kita. Sampai di titik nanti ketika kita sudah mengalami ada keluhan, kolesterol tinggi lah, gitu ya, darah tinggi gitulah ya, baru kita sungguh-sungguh tuh baru bisa melakukan. Tetapi itu semua biasanya sudah terlambat. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan, perlu sebuah perubahan paradigma. Cara berpikir kita perlu diubahkan untuk kita bisa menjalankan panggilan, memberitakan Injil itu dengan benar. Supaya kita bisa meresponi akan panggilan dari Yesus Kristus untuk memberitakan Injil itu atau kabar sukacita itu dengan benar. Dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah saat ini kita akan
melalui teks yang saya bacakan tadi, kita bisa akan melihat ada dua kebenaran yang bisa kita pelajari. Yang saya yakin ini bisa memperbaiki paradigma kita tentang kenapa kita harus memberitakan Injil. Atau kenapa kita harus sesegera mungkin kita memberitakan Injil itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kebenaran yang pertama yang akan kita lihat adalah bahwa Injil harus diberitakan karena kebenaran itu harus dinyatakan. Jadi kebenaran yang pertama dari bagian perikop yang kita baca tadi, saya mau menunjukkan bahwa kenapa kita harus memberitakan Injil, karena Injil itu harus diberitakan ya karena kebenaran itu harus dinyatakan. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan, kebenaran bahwa Yesus sebagai manusia dan Allah, dan Yesus sebagai manusia dan Allah itu menyelamatkan dan membebaskan manusia dari dosa dan dia juga bangkit dari kematian, itu adalah bukan sebuah hal yang mudah untuk diterima oleh setiap orang. Bukan hal yang mudah oleh setiap orang. Bahkan kita sekalipun, setiap orang yang percaya. Kita gak akan mudah untuk bisa menerima itu. Apalagi orang-orang di luar sana yang gak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ini adalah sebuah kebenaran yang harus diberitakan. Yang kita harus sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita melihat di dalam kisah yang baru saja kita baca yang tercatat di dalam Lukas pasal 24, kita bisa melihat bahkan ekspresi dari para murid yang juga menunjukkan bahwa mereka pun sulit untuk percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit, bahwa Yesus itu sudah mengalahkan maut. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat yang ke-37, ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, di situ dengan jelas sekali dikatakan mereka terkejut dan takut. Bahkan para murid yang sudah tahu mendengar berita bahwa berulang kali Yesus menjelaskan kepada para murid itu. Bahwa aku tuh akan mati, lalu pada hari yang ketiga akan bangkit. Tetapi para murid ketika melihat bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit, mereka terkejut dan takut. Itu menunjukkan bahwa kebangkitan ini untuk bisa menerima fakta bahwa Yesus adalah manusia dan sekaligus Allah yang bisa mengalahkan maut itu, bangkit dari kematian itu bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Dan kalau kita juga melihat ayat yang ke-41, lalu kita melihat ayat yang ke-41, di situ dikatakan, dan ketika mereka belum percaya, di situ dikatakan dengan jelas sekali, Lukas mencatat, memberikan catatan gitu ya. Para murid pada saat itu belum percaya, bahkan ketika Yesus sudah menyapa mereka, sudah mengatakan, kamu boleh pegang deh tubuhku. Karena ini bukan cuma fata morgana, bukan cuma ilusi, bukan cuma halusinasi. Tetapi ini adalah sebuah fakta real bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit. Tetapi di sini katakan penulis Injil Lukas dengan jelas mengatakan dan ketika mereka masih belum percaya. Lalu Yesus berkata lagi. Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan, lalu kalau kita melihat kembali di dalam perkataan Yesus di ayat ke-38 sampai ayat yang ke-39. Kembali ditegaskan, kondisi para murid yang mengalami kesulitan untuk bisa menerima kebenaran akan kebangkitan Yesus Kristus ini. Kalau kita melihat perkataan Yesus di ayat yang ke-38, Yesus mengatakan begini, kenapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Dua ayat ini mau menunjukkan bahwa para murid masih begitu sulit untuk bisa menerima akan sebuah kebenaran yang sudah terpampang dengan jelas di hadapan mata mereka. Lalu pertanyaannya saat ini adalah, banyak orang-orang di luar sana yang juga mereka nggak percaya. Dan itu bagian kita untuk meyakinkan akan kebenaran ini supaya orang-orang itu bisa percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, banyak kebenaran-kebenaran di dunia ini yang perlu dinyatakan. Banyak kebenaran-kebenaran di dunia ini yang perlu dinyatakan. Tetapi tentu saja ada perbedaan level kebenaran ini yang perlu diperjuangkan dan atau diprioritaskan. Ambil contoh begini. Level kebenaran bahwa makanan di sebuah restoran itu begitu enaknya. Itu kan kebenaran ya, bahwa ada satu restoran tertentu makanannya enak. Ya, itu satu kebenaran. Tetapi ada satu level kebenaran lagi bahwa kalau kita mengemudi kendaraan itu harusnya di sisi sebelah kiri. Kendaraan apapun, mobil maupun motor. Gitu ya. Harus di sebelah kiri, semua harus di sebelah kiri. Jadi tidak boleh ada yang melawan arah. Ada dua level kebenaran. Tetapi dua level ini tentu saja dipengaruhi
Ketika kita menentukan level kebenaran ini ada yang lebih tinggi, gitu ya, sama-sama kebenaran. Tetapi pastilah salah satu level kebenaran itu akan lebih tinggi. Level ini tentu saja dipengaruhi pada cakupan kebenaran tersebut untuk mempengaruhi suatu hal atau urgenitasnya. Ambil contoh begini, kembali kepada contoh makanan tadi. Makanan di resto yang begitu enaknya, levelnya itu hanya mempengaruhi kenikmatan makan seseorang saja. Dan sifatnya subjektif, betul ya? Jadi buat kita, makanan di restoran tertentu ini bisa enak. Dan bahkan kita bisa berulang kali makan di restoran itu. Kebenaran enggak? Ya kebenaran, makanan itu enak gitu. Tetapi levelnya adalah ya itu tadi. Cuman hanya untuk orang-orang tertentu yang mungkin suka kuliner begitu ya. Kalau misal kita suka makanan yang babi itu ya kita akan wah senang tuh masakan babi di situ enak. Tapi buat orang yang enggak suka daging babi, ya mereka kan mengatakan enggak, daging babi enggak enak, mau dimasak apapun pokoknya enggak enak gitu ya. Jadi itu levelnya begitu rendah sekali, subjektif sekali begitu. Jadi untuk hal yang level kebenarannya begitu subjektif dan begitu rendah sekali, kita nggak perlu menghabiskan waktu dan energi untuk membuktikan kebenaran itu. Ya, kita nggak perlu sampai berdebat, maksud saya begitu ya, untuk membuktikan bahwa enggak, pokoknya makanan yang restoran ini paling enak. Yang sebelah sini bukan yang restoran ini paling enak. Justru kita lebih sering berdebat gitu ya, tentang restoran mana yang lebih enak gitu. Daripada kita memperdebatkan tentang kebenaran yang levelnya lebih hakiki, yang lebih tinggi levelnya. Nah sebaliknya tentang kebenaran, kalau tadi tentang kebenaran berkendara harus di sebelah kiri, levelnya lebih tinggi tentu saja. Karena apa? Mempengaruhi nyawa diri sendiri dan orang lain kan. Levelnya udah bukan hanya urusan perut, bukan hanya urusan selera, tetapi tentang nyawa diri sendiri maupun orang lain. Dan sifatnya objektif harusnya. Objektif. Karena kita berjalan, semua kendaraan berjalan di sebelah kiri. Kalau kita mau bilang, oh subjektif, boleh milih orang kalau sekarang berkendara, bawa mobil, bawa motor, terserah dia mau pilih saat ini, hari ini mau kiri, besok mau kanan, boleh. Ya berantakan lah lalu lintas gitu ya. Jadi kalau kita tahu lalu lintas semakin berantakan karena itu tadi ada orang yang seenak-enaknya, mau milih mau jalan di sebelah kiri atau sebelah kanan kan, bawa kendaraannya gitu. Kalau mobil nggak mungkin, tapi motor yang paling banyak kan. Dia pilih-pilih mau, ya udahlah gue jalan di sebelah kanan aja begitu. Ya, jadi itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah untuk inilah, untuk membuktikan kebenaran untuk berkendara itu harus di sebelah kiri, kita harus mati-matian, betul harus mati-matian. Kalau ada orang yang keras mengatakan, enggak, pokoknya jalan juga boleh kok di kanan. Nah kita boleh tuh bela gitu ya, kita boleh bela kebenaran ini dengan mati-matian. Enggak bisa, jalan itu harus di sebelah kiri gitu ya, kita perjuangkan kebenaran itu. Karena levelnya sudah berbicara tentang nyawa. Nah Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan, kebenaran kebangkitan Yesus adalah sebuah kebenaran yang levelnya begitu urgent. Dan ini objektif sekali. Kebenaran tentang kebangkitan Yesus levelnya begitu urgent dan objektif sekali. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus menunjukkan sebuah fakta bahwa pengampunan dosa yang dikerjakan melalui pengorbanan Yesus Kristus berlaku efektif. Sebab tanpa kebangkitan, maka pengorbanan Yesus hanya seperti sebuah pengorbanan hewan-hewan korban lain yang selama ini sudah dilakukan oleh umat Israel. Tetapi kebangkitan Yesus Kristus mau menunjukkan bahwa ada korban yang berbeda. Yaitu Yesus Kristus dikorbankan, tetapi dia tidak hanya dikorbankan lalu mati, tetapi Yesus Kristus bisa bangkit. Hal ini mau menunjukkan apa? Kebangkitan Yesus mau menunjukkan bahwa ada kuasa yang dikalahkan, yaitu kuasa dosa. Kuasa dosa yang berupa kematian itu sudah ditundukkan dan dikalahkan oleh Yesus. Sehingga kebangkitan Yesus Kristus ini adalah sebuah berita yang harus kita ceritakan kepada orang lain. Sebuah kebenaran yang harus kita perjuangkan, pertahankan mati-matian. Karena ini adalah dasar iman Kristen kita. Paulus pernah mengatakan bahwa ketika Yesus Kristus mati dan dia tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Dan kebenaran ini harus kita perjuangkan, kita harus ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Tentang bahwa Yesus itu bangkit, dia mengalahkan maut, dan di dalam kebangkitan yang mengalahkan maut itu, maka ada dosa yang dikalahkan, dan ada keselamatan yang diberikan kepada setiap kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itulah Yesus sendiri juga menunjukkan gitu ya di ayat yang ke-48 akan urgenitas dari kebenaran ini. Bahwa urgenitas dari kebenaran bahwa Yesus bangkit itu harus diceritakan, harus disampaikan kepada orang-orang di sekitar mereka.
Di sini dikatakan Yesus berkata, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita sungguh-sungguh menyadari pentingnya kebenaran ini untuk didengar dan diterima oleh orang lain di seluruh dunia, maka kita akan sungguh-sungguh mati-matian untuk kita berjuang untuk menceritakan akan kebenaran itu. Kita akan sungguh-sungguh melakukan kesaksian itu kepada orang-orang di sekitar kita. Supaya orang lain juga bisa menerima akan kebenaran itu. Supaya orang lain juga bisa menerima akan kebenaran itu dan mereka juga merasakan akan keselamatan di dalam Yesus Kristus itu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya diajak makan ke sebuah restoran, gitu ya, kembali cerita tentang restoran gitu ya, yang makanannya sangat enak gitu ya oleh seorang majelis gitu ya, diajak makan. Lalu ketika saya makan dan betul makanan tuh enak di situ dan suasananya begitu baik gitu ya. Lalu saya langsung terpikir apa? Untuk mengajak istri dan anak-anak saya untuk bisa menikmati makanan di restoran ini. Begitu makan yang pokoknya begitu terlintas, saking enaknya, saking nikmatnya pemandangan yang ada, saya langsung terpikir, saya mau bawa istri dan anak-anak saya makan di restoran ini. Supaya apa? Supaya anak-anak saya dan istri saya bisa menikmati makanan yang enak dan pemandangan yang indah itu di restoran itu. Dan bahkan sepulangnya saya langsung cerita kepada istri saya, tadi saya makan di restoran ini. Gitu ya, saya nggak akan sebutin kan, takut saya dikira itu ya, promosi restoran ini gitu ya. Dan saya mengatakan, wah restoran itu makanannya enak, pemandangannya baik. Dan saya bilang, besok kapan-kapan kalau ada waktu, kita bareng-bareng makan ke sana. Tapi istri saya langsung meresponi bilang begini, nggak perlulah, makanan di situ kan mahal-mahal gitu ya. Jadi istri saya ternyata juga langsung browsing begitu ya, cari nama restoran itu di internet gitu ya, Google Map, di Google gitu ya. Lalu lihat, wah ini mahal nih pasti. Ya betul sih mahal makanan di restoran itu gitu ya. Tapi ketika istri saya mengatakan demikian gitu ya, saya bilang udah nggak apa-apa. Pokoknya kamu mesti coba makanan di sana. Oh enak banget gitu ya. Gak apa-apa, mahal gak apa-apa, sekali-sekali kita makan makanan mahal. Gitu ya. Yang penting kamu cobain, pokoknya makanan ini enak, tempatnya juga enak. Dan saya terus berusaha meyakinkan istri saya, gitu ya, sampai saat ini kami belum pergi, gitu ya, karena istri saya masih sayang, gitu ya, pergi ke sana, mahal, gitu ya. Saya masih terus berjuang untuk meyakinkan, enak pokoknya, begitu ya. Saya sampai punya kepikiran, besok-besok saya pergi sendiri, bawain bungkus, kasih dia makan, gitu ya, supaya dia percaya, begitu kan ya. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, seberapa gigih dan sungguh-sungguh kita ingin menceritakan kebenaran tentang Yesus. Memang terkait dengan seberapa besar juga tentang kita sendiri merasakan akan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Seberapa besar kita merasakan akan sukacita waktu kita merasakan akan karya Kristus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Itu akan mempengaruhi seberapa besar kita mau memberitakan akan kebenaran itu kepada orang-orang sekitar kita. Kalau buat kita karya Kristus ini ya hanya, saya ketika saya menjadi Kristen ya hanya karena saya supaya ada agama aja di KTP. Ya pasti tentu saja kita tidak akan sungguh-sungguh memperjuangkan untuk menceritakan ada kuasa Kristus yang luar biasa ini. Ada kebenaran yang luar biasa ini kepada orang-orang di sekitar sana. Kalau saya merasa bahwa kebenaran Yesus sudah sungguh-sungguh menebus dosa saya dan memberikan kehidupan yang kekal itu, maka sangat wajar buat kita untuk tanpa disuruh sekalipun kita akan memberitakan akan Injil itu. Kita akan memberitakan akan kebenaran itu. Kita kepengin orang lain juga merasakan hal yang sama dengan kita. Kita akan mati-matian untuk memperjuangkan itu. Pertanyaannya adalah bagi kita saat ini cuma satu. Sudahkah kita sungguh-sungguh merasakan akan kebenaran Kristus itu yang mendatangkan keselamatan buat hidup kita, sudah kita rasakan dan kita nikmati di dalam kehidupan ini. Kalau kita menjawab ya, maka kita pasti akan menceritakan kebenaran itu kepada orang-orang sekitar kita. Lalu kebenaran yang kedua, Bapak Ibu, dari bagian firman Tuhan kita yang kita baca bersama. Kebenaran kedua yang bisa memperbaiki paradigma kita untuk kita bisa memberitakan Injil adalah apa? Adalah bahwa kita tahu dan kenal tentang kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, memberitakan Injil memang bukan hal yang mudah. Saya yakin dan percaya. Memberitakan Injil itu bukan hal yang mudah. Buat saya pun masih saya bergumul untuk bisa memberitakan Injil itu. Yesus pun bahkan mengetahui akan hal itu.
Kenapa saya berani mengatakan demikian? Yesus tahu bahwa untuk memberitakan Injil itu bukan hal yang mudah, gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu membaca di ayat 49, ya 49. Kalau kita membaca ayat 49 di sini katakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus pun menyadari bahwa untuk memberitakan Injil itu enggak main-main. Tuhan Yesus mengatakan, oke, kamu gak sembarangan sekarang, kamu udah lihat saya, percaya ada kebenaran yang sudah diterima itu tadi, tapi jangan buru-buru pergi. Karena gak gampang untuk memberitakan Injil itu. Tunggu di sini. Sampai waktunya tiba, yaitu Tuhan Yesus sedang berbicara tentang turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada para murid itu untuk bisa berani, punya keberanian dan punya hikmat untuk bisa memberitakan akan kebenaran tadi yang sudah mereka rasakan, mereka nikmati di dalam hidup mereka dan mereka berjuang untuk menceritakan itu. Yesus pun menyadari akan hal itu. Tuhan Yesus sebenarnya mengatakan di sini katakan, kamu tuh nanti akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jemaat Tuhan yang terkasih, memberitakan Injil bukan dan tidak pernah bicara tentang kehebatan diri kita. Memberitakan Injil selalu bicara tentang seberapa besar kuasa Yesus dan Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangi kalimat ini. Memberitakan Injil bukan dan tidak pernah bicara tentang kehebatan diri kita. Memberitakan Injil itu selalu bicara tentang seberapa besar kuasa Yesus dan seberapa besar kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Semakin besar kuasa Yesus, semakin besar kuasa Roh Kudus Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa menjadi pemberita Injil yang efektif di dalam Tuhan. Jadi konsekuensi logis dari kebenaran yang kedua ini adalah bahwa menjadi saksi Kristus adalah tentang seberapa besar kita mengalami dan mengenal Yesus dan kuasanya di dalam kehidupan kita. Setiap pengalaman-pengalaman rohani mengalami kuasa Kristus dengan sendirinya akan mendorong dan menguatkan kita untuk menceritakan Kristus kepada orang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita mungkin dulu pernah ingat begitu ya waktu belajar setir mobil. Apalagi setiap kita yang mungkin belajar nyetir mobil dengan setir mobil dengan sistem transmisi manual. Gitu ya, nggak tahu saat ini masih ada nggak tuh mobil manual gitu ya. Tetapi saya merasakan sulitnya untuk belajar setir mobil dengan manual, transmisi manual. Karena apa? Kita harus benar-benar konsentrasi gitu ya antara injek kopling dengan pindahin persneleng dengan gas, lepas gas injek koplingnya itu gitu ya. Dan di awal-awal ketika belajar itu begitu sudah bisa jalan pun, begitu lalu berani jalan di jalan raya begitu ya. Ketika nyetir itu awal-awal itu begitu tegang dan takut, gitu ya. Takut untuk apa? Takut untuk menghindari begini waktu mau misal nyetir. Ayo dong nyetir ke jalan itu. Saya akan pikir dulu, jalanan itu ada tanjakannya enggak ya? Gitu ya. Tanjakan di mana saya juga harus berhenti sebentar begitu ya kan. Saya mikir sebentar takut begitu ya. Lalu menghindari lagi apa? Jalan sempit. Waduh saya pikir sampai ke sana, oh enggak jalannya jalan raya semua. Oke berani gitu ya. Oke enggak ada tanjakan, berani. Jadi kita masih banyak pertimbangan di awal-awal ketika kita belajar nyetir mobil itu. Begitu tegang, begitu bawa juga tegang sih. Padahal kita udah bisa nih setir mobil itu, udah bisa menjalankan dengan baik sebetulnya. Tetapi kita begitu tegang dan begitu ketakutan. Tetapi dengan semakin banyak mencoba dan mengalami gitu ya, jalan yang menanjak, jalan yang sempit, kita semakin lama akan semakin terbiasa. Dan bahkan sekarang saya nyetir mobil manual begitu ya, saya bisa santai nyetir begitu ya. Pokoknya udah di luar kepala saya gitu ya. Bahkan sambil ngobrol pun bisa gitu ya, pindahin kopling, persneleng, udah lancar gitu ya, nggak perlu sambil mau macet, mau ditanjakan seperti ini berhenti, terus nanti jalan lagi, saya udah nggak mundur gitu ya, mesinnya udah nggak mati gitu. Udah di luar kepala, udah nggak perlu inget-inget lagi, injek kopling, lepas gas, injek kopling dilepas separoh gitu-gitu ya, udah nggak nginget-nginget gitu lagi. Udah semuanya berlangsung secara natural begitu. Begitupun seharusnya dengan kehidupan kita bersama-sama dengan Yesus di dalam kehidupan ini. Semakin sering kita mengalami akan kuasa Kristus dan Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Mungkin awal-awal kita menginjili kita begitu takut. Begitu, aduh bisa enggak ya? Aduh nanti takut ditolak lagi waktu saya menceritakan Injil ini. Kita nggak berani coba. Semakin kita nggak berani coba sama seperti tadi nyetir mobil itu gitu ya. Nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah tahu merasakan akan
kuasa Kristus itu bekerja. Tetapi ketika kita berani mencoba dan merasakan, oh ternyata waktu pertama kali menginjili, ketika pertama kali mencoba, ada kuasa Kristus, kuasa Roh Kudus itu bekerja. Memberikan saya hikmat untuk saya bisa berkata-kata dengan baik dan minimal tidak ditolak, tidak langsung harus percaya ya orang itu. Tetapi minimal saya tidak ditolak, orang itu tidak kesel, orang itu gak marah, itu sudah cukup. Wah ternyata gak susah juga ya, besok lebih berani lagi, besok lebih berani lagi. Levelnya akan semakin terus naik. Sama seperti kita nyetir mobil tadi kan ya. Sekarang saya udah berani jalan naik ke yang misal ke daerah puncak atau ke daerah yang sempit dan tanjakan sekaligus itu semua saya udah babat aja deh gitu ya. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih itu di dalam Tuhan, saya sendiri secara pribadi di awal saya menjadi seorang hamba Tuhan, begitu sulit untuk memberitakan Injil. Baik itu di dalam khotbah maupun ketika bicara kepada orang lain secara pribadi. Namun banyak pengalaman dalam hidup saya yang saya bisa terus-menerus merasakan akan kekuatan dari Yesus Kristus itu yang memampukan saya untuk saya bisa berani dan saya bisa bicara tentang Injil itu dengan penuh hikmat dari Tuhan. Itulah yang membuat saya saat ini bisa secara natural bicara tentang Yesus kepada orang lain. Ya ketika ngobrol sama orang lain ya memang jangan langsung bicara tentang Yesus begitu ya, basa-basi dulu begitu ya, aja ngobrol orang begitu ya. Mungkin Bapak Ibu gak percaya dulu saya orangnya introvert. Ya. Tetapi di dalam karya Kristus dan karya Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa di dalam hidup saya. Istri saya aja sampai heran gitu ya. Sekarang saya jadi orang yang cukup ekstrovert. Setiap kali ketemu orang saya bisa langsung aja ya basa-basi begitu ya, basa-basi yang bukan basi tapi ya begitu ya. Tapi saya mau untuk bisa lebih dekat dengan dia, lalu saya bisa cerita lebih dalam tentang Injil itu kepada orang yang baru saya kenal begitu ya. Tapi tentu saja saya baca sikon lah ya, begitu ya. Artinya nggak mungkin di bis misal saya lihat kondektur saya ajak ngobrol untuk saya bisa menginjili, ya mungkin ya belum sampai situ saya levelnya begitu ya. Tapi saya minimal saya ajak ajak bicara orang di sebelah saya begitu ya. Dan saya juga nggak punya target untuk misal pokoknya harus percaya saat itu. Enggak, pokoknya intinya adalah pokoknya saya mau coba untuk ceritakan tentang Kristus. Kalau ada waktu, berarti Injil itu bisa diberitakan. Tapi ternyata kalau misal tidak ada waktu, kadang-kala begitu ya, di bis itu kita lagi ngobrol, orang itu udah turun duluan. Padahal perjalanan kita masih jauh, kita udah nimbang-nimbang nih, wah perjalanan masih jauh nih. Bisa punya cerita waktu untuk Tuhan Yesus gitu ya, untuk cerita Tuhan Yesus kepada orang ini. Kitanya punya waktu, tapi orang itu gak punya waktu. Ya udah, buat saya gampang aja berpikir, ya ini bukan orang yang Tuhan memang mau untuk dia bisa menerima berita sukacita itu dari saya. Tentu saja Bapak Ibu kita perlu untuk berdoa terlebih dahulu begitu ya. Tentu saja doa dulu begitu ya. Waktu setiap kali saya mau menginjili ya tentu saja saya berdoa dulu. Maksudnya berdoanya dalam hati gak sungguh-sungguh kayak yang sampai diem merem gitu ya. Kelihatan benar-benar lagi doa gitu ya. Saya berdoa, Tuhan saya mau cerita nih ke orang sebelah saya gitu ya. Tuhan tolong saya. Berikan saya hikmat. Ya ada aja sih begitu ya, setiap kali ada orang saya bisa cerita lebih dalam dengan dia tentang Kristus dan orang itu meresponi dengan baik, bertanya, oh begitu ya, meresponi dengan baik. Ada yang meresponi dengan buruk, ya ada juga gitu ya. Mungkin tadi orang yang buruk itu yang buru-buru turun gitu ya, padahal mungkin belum nyampe gitu ya. Di tempatnya dia udah buru-buru turun dari kendaraan itu karena wah daripada gue diceritain terus tentang Tuhan Yesus gitu ya. Jadi dia buru-buru turun, gak apa-apa. Kita bisa mulai dengan itu. Nah jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, untuk bisa menjadi saksi Kristus, kita mesti membangun sebuah hidup yang diubahkan dari dalam. Sebuah paradigma yang itu semua dikerjakan oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus. Ada perubahan paradigma, perubahan pola pikir. Sesuatu yang dikatakan keluar dari dalam diri kita. Sebab ketika kita tidak ada perubahan dari dalam diri kita tidak pernah merasakan kuasa Kristus itu bekerja di dalam diri kita. Maka perintah untuk memberitakan Injil itu hanya menjadi beban buat hidup kita. Itu akan menjadi satu hal yang menyulitkan bahkan bukan cuma buat jemaat, tetapi buat hamba Tuhan gitu ya, buat gembala untuk paksa-paksa terus juga sulit gitu ya. Karena apa enggak dikerjain dari dalam hati dan bisa jadi beban juga, bisa jadi masalah juga tuh pemberitaan Injil yang tadi kalau kita enggak mau tapi dipaksa-paksain, pokoknya harus coba. Ya ini jadi salah ngomong cerita begitu ya. Jadi deh masalah begitu ya. Nah, tapi ketika kita ada perubahan paradigma dan kita sungguh-sungguh merasakan akan Kristus sendiri yang menggerakkan kita, kuasa Roh Kudus itu sendiri yang menggerakkan kita, maka kita bisa menceritakan Injil itu dengan baik.
Saat ini saya nggak akan bicara tentang bagaimana cara kita memberitakan Injil kepada orang lain. Karena waktunya pasti nggak cukup. Tapi saya hanya mau mengingatkan ini bahwa ada sebuah perubahan paradigma yang harus kita miliki untuk kita bisa menceritakan Injil kepada orang lain. Sama kisahnya seperti sebuah gelas Bapak Ibu yang diisi air terus menerus. Maka gelas itu akan meluap. Dan bahkan kalau gelas itu ditaruh di sebuah wadah lagi, begitu di dalam sebuah kotak misal begitu ya, kotak yang kedap air juga. Kalau kita terus isi airnya, semakin kita punya banyak air, kita terus isi, bukan hanya memenuhi gelas itu meluapnya, tetapi meluap bahkan memenuhi seluruh kotak itu. Kalau kita terus tuang lagi, bukan hanya memenuhi kotak itu, tetapi sampai luber dari kotak itu, dan bahkan kalau ruangan ini semua kedap air, kalau terus ada air yang cukup banyak untuk mengisi, maka seluruh ruangan ini akan terisi dengan air. Sama sebetulnya berbicara tentang bahwa ada kasih dan anugerah dari Yesus Kristus yang begitu melimpah, seperti air yang tercurah, yang tadi yang saya katakan begitu melimpah dan tak akan pernah habis. Yang sebetulnya Tuhan Yesus sudah curahkan di dalam kehidupan kita. Cuman permasalahannya buat kita adalah, kita mau coba nggak untuk tuangin kasih dan anugerah itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih tahan akan kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan mau tuangkan dalam hidup kita, ya saya yakin dan percaya hidup kita nggak akan pernah meluber keluar. Kasih dan anugerah dari Allah itu tidak akan pernah meluber keluar. Karena kita berpikir, oh udah cukup. Penuhin hati saya aja cukup gitu ya. Gelasnya udah cukup penuh, udah cukup. Ya, jadi firman Tuhan hanya cukup, ya tadi dinikmati di ruang ibadah ini, dinikmati waktu persekutuan doa, udah cukup gitu ya. Gak perlu luap sampai luber-luber keluar. Padahal kasih anugerah Tuhan itu cukup untuk sampai terluber-luber keluar dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saya akan menutup khotbah saya dengan satu pernyataan lagi dari Kyle Edelman ini yang mengatakan begini, ketaatan kita kepada Kristus, gitu ya, ketaatan kita kepada Kristus termasuk di dalam hal memberitakan Injil akan mudah untuk kita lakukan jika kita mempunyai relasi yang baik dengan Kristus. Karena dengan relasi yang baik dengan Kristus amat sangat menolong kita untuk kita taat kepada Kristus dari dalam, ketaatan kita dari dalam. Karena hati kita sudah diubahkan. Ketaatan ini bukan karena kita takut hukuman, tetapi ketaatan ini adalah sebagai ucapan syukur karena keselamatan Allah yang sudah kita nyatakan dan begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Maka secara otomatis sebetulnya keselamatan itu, kasih dan anugerah itu akan terus melimpah keluar dari kehidupan kita. Sebagai penutup, saya mau mengajak kita, mengingatkan setiap kita. Saya mau mengatakan begini, mustahil kita bisa menjadi saksi Kristus kalau kita sendiri jarang baca Alkitab, jarang berdoa, jarang melayani, males-malesan waktu ibadah. Tapi saya mau mengajak kita untuk apa? Mari terus bertumbuh menjadi saksi Kristus. Dimulai dari apa? Dari sebuah kerinduan dan usaha untuk mengenal Yesus lebih sungguh lagi di dalam kehidupan kita. Karena saya yakin dan percaya, semakin kita mengenal Yesus lebih dalam lagi, maka itu akan terpancar keluar dari sikap hidup kita, tindakan kita. Yang saya katakan tadi, bahkan tanpa perlu dipaksa, secara otomatis kita akan bersaksi. Kasih dan anugerah Tuhan itu akan meluber keluar secara otomatis, tanpa bahkan perlu dipaksakan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh terus mengingatkan kita, untuk kita terus bertumbuh menjadi murid Kristus yang bisa menjadi saksi bagi Injil keselamatan ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur kalau pada hari ini, kami kembali diingatkan akan satu kebenaran. Bahwa Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit itu memberikan hidup dan keselamatan bagi setiap kami. Dan seharusnya berita ini mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang mendengarnya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan masih saat ini banyak orang-orang yang belum mendengar akan berita kebenaran ini. Tapi biarlah Tuhan tolong pakai setiap kami untuk kami bisa menyampaikan akan berita kebenaran ini kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami untuk kami boleh terus mengalami akan kasih anugerah Tuhan itu bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa membagikan akan kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kami. Supaya mereka juga mengenal akan berita kebenaran ini. Dan mereka boleh menerima akan berita kebenaran ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman yang sudah selesai diberitakan ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan boleh tetap terus bekerja di dalam setiap hati kami yang mendengarkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.